ucapan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Salam Mas Arya. Ya, Kang Randy dan teman-teman semua yang ada di Darus Syabab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang bersyukur sekali bisa ketemu dengan anak-anak muda ya. Darus Syabab itu Bapak, kumpulan anak muda mungkin ya. Karena memang anak muda ini yang jadi harapan kita semua. Saya juga masih muda. Mungkin kita nggak beda jauh umurnya ya. Kalau beda-beda tipis gitu ya. Mas Angga. Jadi tadi saya jadi 6 volume. Main ke Salman volumenya GTV. jadi 6 volume. Terus ketemu temannya Lukman. Itu aja. Lukman tuh Naikin dulu. yang bareng sama saya, mana Lukman? Nah, itu dia. Nah, terus kenalan Lukman, kenalin ke temannya angkatan 2008. Dia kenalin saya ke temannya dia. Temannya nanya, oh iya Pak saya angkatan 2007 ya katanya. Alhamdulillah. Ya jadi masih bersyukur gitu ya kita bisa dianggap satu listing. Dan memang di kita kan dalam Islam itu tidak dikenal senior junior gitu ya, bukan gitu junior, gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi insya Allah bersyukur sekali ada Darus Syabab di Bandung. Dan memang kalau nggak bandel ya, nggak buat inovasi, nggak kreatif, itu bukan anak muda. Dan bandel itu sebenarnya ciri khas anak muda yang punya energi ya. Energi itu ciri khasnya dia bandel. Jadi kalau ada anak, di sini yang punya anak mungkin berapa ya? Kalau tangga ini 3. Itu anak kalau diam aja tuh kan kita ngeliat nih ya, nggak ada energinya nih anak gitu ya Kang ya. Tapi kalau anaknya lompat sana lompat sini itu, ya energinya besar berarti. Nah insya Allah kalau Darus Syabab ini lahir dari sebuah kreativitas, tanda kutip dari sebuah ide bandel. Mudah-mudahan ini energinya besar dan bisa terus berkembang. Jadi saya bersyukur sekali bisa ketemu di Darus Syabab dengan teman-teman secara langsung. Teman-teman sekalian, jadi buku ini ya, buku ini agak berat. Ya, buku ini agak berat. Judulnya tentang renovasi kebijakan Indonesia. Nah, kalau mau beli dibeli. Nah, kalau mau dibedah, nah ini bedahnya agak berat. Tapi saya coba sambung sedikit antara Indonesia dengan dakwah kampus gitu ya. Antara dunia kampus dengan Indonesia. Nah ini juga bukan Indonesianya tapi kebijakannya karena kaitan sama kerjaan di staf ahli DPR. Mas, Terutama tema kebijakan diplomasi, strategi dan regulasi. mau dengung. Diplomasi internasional, regulasi dalam negeri dan strategi keamanan. Nah tapi ada buku yang dulu mempertemukan kita tadi bahasanya Kang Randy, Jangan terlalu high. yaitu Ada mau dengung tuh. dakwah kampus, kehidupan kita di kampus. Kurangin dikit aja, kurangin dikit. Tapi di antara itu sebenarnya jembatannya yaitu kehidupan kita di yang mentok tuh masyarakat secara real. Yang itu kehidupannya itu ada 3 wilayah gitu ya. Ada yang menjadi profesional pedagang, pengusaha, yang itu banyak disebut istilahnya jadi private sector, ya sektor private, dia dagang, ekonomi dan seterusnya. Ada wilayah yang dia wilayah birokrasi, pemerintahan, atau banyak yang bilang public sector, dan ada yang disebut sebagai wilayah third sector atau sektor ketiga. Ini wilayah yang nggak punya akses kuasa dan nggak ada interest keuangan untuk pribadi, tapi dia fungsinya adalah curah gagasan, ya kayak model lembaga-lembaga riset. Nah 3 wilayah ini ya kalau dibagi 3 itu bayangkan satu lingkaran yang terbagi 3 bentuk logo kayak logo peace gitu ya, atau Mercy mungkin ya, atau lambang sebuah partai mungkin kan, ya begitu. Nah sebelah sininya misalkan dia private sector, di sebelah sininya public sector, di sini third sector. Ini 3 tidak tersekat secara langsung, maksudnya nggak betul-betul terpisah. Tapi perusahaan juga kadang-kadang
perusahaan, pedagang juga butuh riset dari orang-orang yang aktif di dunia ketiga. Nah, makanya di perusahaan-perusahaan maju selalu ada bidang R&D, Research and Development. Terus kemudian bidang kebijakan, ya kalau di DPR misalkan suka ada RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan para pakar. Para pakar memberikan masukan-masukan terkait undang-undang tertentu. Ya, misalkan ada undang-undang terbaru tuh tentang geospasial. Nah, mungkin di sini teman-teman di DB ngerti ya. Undang-undang geospasial, ngerti ya? Ada yang ngerti ya? Nah, undang-undang geospasial, terus kemudian undang-undang fakir miskin, undang-undang apa? Nah, itu dikonsultasikan dengan para pakar. Nah, ini sebenarnya dunia real yang bisa kita menjerumuskan diri ke dalamnya untuk atau dalam rangka berkontribusi kepada negara. Jadi kalau temanya bagaimana pemuda Muslim atau pemuda itu berkontribusi kepada bangsa dan negara, itu wilayahnya tiga itu. Wilayahnya itu tiga itu. Itu kalau kita lihat dalam sisi yang bebas nilai atau nggak ada nilai apa-apa. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai pemuda Muslim, karena ini kan majelis taklim judulnya ya, jadi harus agak Islam dikit gitu ya, maksudnya agak soleh dikit lah ya bahasanya ya, jangan ngomong banget gitu ya. Nah, insya Allah dalam rangka membangun negara itu kita harus punya yang pertama kali adalah imaji atau bayangan tentang madani. Dan Madani itu asal katanya dari Madinah. Jadi inspirasi Mahathir Muhammad dari Malaysia yang ngomong, ayo kita bangun Asia Tenggara yang Madani atau Malaysia yang Madani. Inspirasinya Amin Rais yang bilang, ayo Indonesia harus menjadi masyarakat Madani. Inspirasinya banyak orang yang bicara tentang masyarakat Madani juga termasuk Nurholis Majid. Itu inspirasinya dari Madinah. Dan Madinah itu mulai disebut-sebut sejak kapan? Tidak lain sejak seorang Nabi Muhammad SAW itu memberikan nama kepada satu kota Yathrib menjadi Madinah. Yang asal katanya itu yaitu din, ya, agama. Ya, asal katanya din. Nah, jadi kita mengerti tentang segala konsep yang tadi ditambah imaji tentang Madinah sehingga kita bisa punya visi yang lebih berbeda dibandingkan yang lain gitu, kira-kira gitu. Jadi tetap kontribusi di wilayahnya masing-masing yang tiga tadi, tapi dengan imaji madani. Dan kalau kita lihat Madani itu atau Madinah itu negara kayak apa atau kota kayak apa, nah kita bisa lihat misalkan di hadis-hadis Rasulullah, ya, perkataan Rasulullah bahwa kota ini kota yang 2 kali lebih berkah dibandingkan kota Mekah. Jadi aku doakan kota ini sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan untuk Mekah 2 kalinya. Jadi 2 kali berkah dibandingkan kota Mekah. Ini luar biasa. Jadi dia the most blessed city in the world. Nah, hingga sekarang dia kota paling berkah di dunia hingga sekarang karena doa dari Rasulullah SAW. Dan kita di bayangan itu berarti kalau mau bicara madani di Indonesia, masyarakat Indonesia madani, berarti yang dipikir pertama itu masalah keberkahannya. Bagaimana kita sebagai insan Bandung gitu ya, sebagai kaulo Bandung, nah, terus kemudian orang Jakarta, orang Ngawi, orang mana? Ada orang mana aja di sini? Ada orang Sumatera ada? Ya, orang Padang mana? Minang, Aceh ya. Nah, bagaimana berpikir mendoakan kotanya menjadi kota yang berkah, berlipat. Itu sebenarnya dasarnya begitu. Lalu kedua, kalau kita bedakan Madani atau Madinah dengan Mekah itu, kalau kita ke sana ya kita bisa bedakan gitu apa rasa-rasanya gitu ya. Pertama masalah keberkahannya, kota itu lebih berkah 2 kali lipat. Yang kedua, akhlak dari penduduknya. Akhlak dari penduduknya itu berbeda. Justru lebih santun sekali. Karena apa? Karena Rasulullah tinggal di sana terlalu lama. Jadi Rasulullah itu tinggal di sana lama sekali. Dan beliau mengatur tata kota, tata etika melalui Piagam Madinah yang 47 pasal itu, dan menjadikan masyarakat itu etikanya beda. Jadi kalau kita nyebrang tuh dari hotel ke